ya. Dan itu tuh dari tahun kemarin sebelum kita sama pas mereka Garuda itu penumpangnya sangat berbeda. Tapi kami juga bisa membantu sampai mereka lolos Garuda ya. Jadi salah satu juga angkatan kita ya. Nah, itu. Kita membuka. Terima kasih sama-sama. Halo Sobat Pers, kembali lagi di Siniar Pers Sekolah di episode ke-6 bersama saya, Aulia yang akan menjadi podcaster di episode kali ini. Nah teman-teman, hari ini kita mengundang bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Akang dan Teteh dari Pramuka yang tentunya sangat menginspirasi dan memotivasi. Ada Kang Rafli, Kang Firman, Teh Gea, dan juga Teh Hawa. Halo Akang dan Teteh. Halo. Daripada kalian penasaran sama apa aja sih perbincangan kita selama beberapa menit ke depan, jadi selamat menyaksikan. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih karena Akang dan Teteh udah mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk datang ke acara podcast hari ini. Sebelumnya gimana nih kabar Akang dan Teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira-kira beberapa waktu akhir-akhir ini tuh Akang sama Teteh lagi sibuk apa? Lagi ada kesibukan apa? Banyak. Sibuk. Yang pertama saya sibuk kerja, dan yang kedua mungkin sibuk mempersiapkan untuk masuk ke universitas. Kalau saya pribadi sama ya, sibuk kerja juga dan juga mempersiapkan untuk mencapai impian lah gitu ya. Mungkin sebentar lagi untuk sekolah tunggu aja gitu. Kalau saya sibuk menghabiskan waktu di rumah karena untuk persiapan masuk universitas juga sudah selesai dan tinggal menghitung beberapa hari lagi, insya Allah jadi maba. Amin. Semoga ya. Kalau aku biasalah sibuk kuliah gitu. Panitiaan kuliah. Cukup, itu aja. Sibuk di kuliah aja. Boleh nggak nih Akang sama Teteh share beberapa pengalaman Akang sama Teteh selama di ekstrakurikuler Pramuka? Boleh nggak? Boleh banget. Jadi kita tuh penasaran gitu ya, gimana sih awal mula Akang sama Teteh tuh tertarik masuk ke ekstrakurikuler Pramuka? Boleh mungkin dari Kang Firman dulu. Kalau dari saya mungkin dari semenjak SMP gitu ya, saya pertama kali masuk Pramuka tuh. Pertama kali mungkin karena diajak sama kakak kelas, yang awalnya tuh saya kayak gak mau gitu untuk masuk ke Pramuka tuh, kayak apa sih Pramuka tuh gitu, kayak cuman ekstrakurikuler yang membosankan gitu expect saya tuh. Tapi ternyata setelah masuk, wow gitu, sama sekali tidak terduga, ternyata sangat seru sekali. Kalau misalkan alasan saya mengapa bertahan sampai saat ini di Pramuka, mungkin karena yang pertama saya Japres Pramuka kesemannya, jadi saya harus selalu berkontribusi untuk Pramuka di Semat Satu Banjar. Kalau dari Kang Rafli? Kalau saya pribadi tertarik mulai masuk Pramuka itu dari SD, tapi nggak ikut siaga dulu. Dari kelas 4 sampai kelas 6 masuk penggalang langsung. Itu awalnya diajak buat ikut RT, yang kita nggak tahu ya mau ngapain itu RT, apa itu RT gitu kan. Cuma pada saat sesi latihan, sesi pengembangan pengetahuan, ternyata seru gitu, dan nilai-nilai pun yang didapat sangat relate sama kehidupan. Nah selanjutnya di masa SMP nggak banyak berkontribusi soalnya masa COVID ya, sempat masa COVID. Betul. Jadi nggak sempat banyak berkontribusi, cuman pada saat COVID itu dipergunakan untuk mempersiapkan menjadi anggota Pramuka Garuda. Nah itu lumayan, akhirnya setelah proses yang panjang bisa dimasukkan ke job prestasi ke Semat Satu Banjaran. Awalnya mau ke Seman Balendah, cuman kurang cocok, masuklah ke Banjaran, alhamdulillah keterima. Dari situ semakin besar keinginan untuk terus ada di Pramuka sih kayak gitu. Kalau dari Teh Gea gimana? Kalau saya mungkin berbeda dari yang lainnya karena masuk Pramuka dan aktif di Pramuka itu saat masuk ke Semat Satu Banjaran. Awalnya itu tertarik karena ikut camping yang angkatan kelas 10 pertama, dan itu tuh bukan acara Pramuka khusus tapi kayak acara dari sekolah, cuman kan yang pengurusnya kakak-kakak Pramuka. Nah itu tuh kayak keren banget gitu. Cuman dari situ saya belum masuk Pramuka, saya masuk dulu ekskul yang lain, ternyata di sana tuh nggak betah, jadi saya coba masuk Pramuka, ternyata ekskul lain saya tinggalkan dan saya masuk Pramuka gitu, lanjut di Pramuka.
yang saya tertarik dari awal itu campingnya, tapi ternyata masih banyak kegiatan lain yang bermanfaat dan meningkatkan soft skill saya, bahkan skill yang mungkin orang lain susah itu ternyata saya bisa berkembang di pramuka. Dan bisa meningkatkan juga prestasi di akademik maupun non akademik gitu. Kalau dari Teh Hawa sendiri? Kalau aku tertarik masuk pramuka itu sebenarnya dari SD. Kalau Rafli dari Penggalang, aku kebetulan dari Siaga, dari kelas 3 SD itu udah mulai ikutan dari pesta siaga, terus ikut Janpinru, dan pokoknya dari SD. Terus di SMP juga aku ikut lagi. Di SMP tuh kebetulan waktu itu lagi bagus-bagusnya pramukanya, jadi ikut banyak kegiatan, dan aku ngerasa di pramuka SMP tuh benar-benar bagus gitu pengembangan dirinya. Dan akhirnya kebetulan waktu itu adalah kayak buat pramuka Garuda, dan akhirnya di SMP tuh aku ngejar pramuka Garuda dan masuk ke SMA lewat jalur pramuka Garuda. Jadi masuk ke Seman tuh lewat jalur pramuka Garuda. Sebenarnya di SMA tuh kayak udah pengen berhenti pramuka dulu, tapi karena aku jalur pramuka Garuda jadi dilanjutin lah pramukanya di SMA gitu. Jadi terus di SMA pun awalnya kayak ogah-ogahan lah sebenarnya mau lanjut pramuka, karena berapa tahun lah di pramuka gitu, 7 tahun di pramuka nggak bosen gitu. Tapi karena punya tanggung jawab sebagai pramuka Garuda, anak Japres, akhirnya memenuhilah tanggung jawab itu gitu di pramuka gitu. Mengabdikan diri ke pramuka gitu intinya mah. Jadi selama 3 tahun di SMA ya udah akhirnya berkecimpung di pramuka, dan alhamdulillah gitu hasil pengorbanan di pramuka tuh nggak sia-sia gitu, karena udah mah banyak belajar, dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat teman, dan akhirnya melalui pramuka juga aku bisa mencapai impian aku gitu, bisa masuk kampus favorit lewat pramuka gitu. Jadi dari pramuka sampai bisa sejauh ini tuh karena dari pramuka kayak gitu. Keren banget ya Kang sama Teteh ini teman-teman. Nah, selama di pramuka ini ada gak sih pengalaman yang paling gak terlupakan atau mungkin paling berkesan buat Akang sama Teteh? Ada banyak Banyak. sekali. Dari siapa dulu? Coba dulu. Malu dari Teh Gia dulu. Kalau saya ya karena dari awal saya pengen camping ya, jadi yang saya kira camping, yang dari awal kan saya kira ikut camping itu tuh acaranya ceria-ceria gitu tanpa adanya kedisiplinan waktu. Jadi kan kita bebas dulu camping ceria nih awalnya. Dan ternyata waktu camping pertama kita dikasih taunya awalnya cuma refreshing dan evaluasi. Ya sebelum camping itu juga kita dikasih bekalan dulu kan buat bahan evaluasinya kayak gimana. Dan ternyata waktu camping pendidikan itu ternyata sangat di luar ekspektasi, tapi seru juga ya karena ada refreshingnya dan evaluasinya, karena nggak sia-sia juga gitu dari hasil pembekalan dari kakak-kakak yang ada di ambalan itu. Jadi kita punya bekal buat bahan evaluasi. Kalau kita bisa mengingatnya, ya kita juga nggak akan kesusahan di camping pendidikan itu. Jadi kalian jangan takut buat pendidikan di pramuka, selagi kita mau pasti kita bisa. Kalau dari Kang Raffi gimana? Pengalaman paling berkesan ya, kalau misalkan dari masa Penggalang SMP, mungkin SMP dari SMP menuju ke SMA, ada sayembara bahwasanya akan dilaksanakan Jambore Nasional pada saat itu. Jambore Nasional ini diikuti oleh anak-anak yang pada dasarnya mereka itu punya bekal-bekal yang memang mumpuni untuk mereka masing-masing gitu ya. Nah kebetulan pada saat itu saya diarahkan oleh pembina saya, Kasari, untuk ikut. Nah awalnya saya juga ikut seleksi dulu di tingkat kecamatan atau kelurahan, lalu lulus bersaing lagi di tingkat kabupaten untuk mendapatkan kuota yang diberikan oleh nasional kepada kabupaten gitu. Nah alhamdulillahnya saya bisa memenuhi kuota tersebut dan berada di posisi ke-6 di rankingan ke-6. Dan pada saat itu juga saya mengikuti seleksi menjadi pemimpin upacara di tingkat nasional. Nah, yang paling berkesan itu saya bisa lulus, bisa ikut juga bagaimana pelaksanaan pelatihan menjadi pemimpin upacara di tingkat nasional gitu. Sehingga protokol upacara, pemimpin upacara dan segala macamnya itu udah bisa
dikembangkan lagi lah di SMA gitu ya. Alhamdulillah pada saat pelaksanaan Jamboree Nasional berhasil memimpin upacara di Jakarta pada hari pembukaan dan juga penutupan. Itu siapa yang berkesan untuk di masa penggalang. Di masa penegaknya tadi diceritakan ya CS, camping CS atau camping pendidikan, camping pertama kali di mana merasakan bahwasanya pendidikan tuh kayak gini gitu. Dan pendidikan itu menghasilkan kita yang sekarang gitu. Karena tanpa pendidikan saya yakin sih pramuka tuh gak akan sebesar ini gitu. Selanjutnya pada saat kalau Batam sih udah pasti lah ya kayak gitu-gitu kayaknya. Pelaksanaan camping penempuhan laksana yang dilaksanakan dari sekolah ini, penempuhannya perjalanan hingga ke Junghun total 38 kilo ya, kurang lebih 38 kilo, dan estimasi waktu perjalanan sampai ke sana 2 hari dan kita menetap di sana total 5 hari ya, 5 hari. Dan itu menurut saya sangat wow, karena banyak banget perjuangan segala macamnya gitu ya. Kita pokoknya bener-bener mantap gitu. Selanjutnya yang terakhir mungkin pelaksanaan reuni nasional, sama halnya dengan Jamboree Nasional, cuma bedanya ini event di kepenegakan gitu. Reuni nasional ini sama sistemnya seleksi gitu ya untuk memenuhi kuota gitu. Alhamdulillah saya Kak Firman juga Kak Hawa bisa lolos ke reuni nasional gitu. Mungkin untuk sekarang baru itu aja yang pengalaman yang paling menarik kan untuk saya berkesan. Keren banget ya. Kalau untuk Kang Firman sendiri gimana Kang? Banyak sih ya, salah satunya mungkin kayak semacam momen saat kita memenangkan kejuaraan, kayak itu tuh kayak semacam wow banget gitu ya bagi kita, dengan perjuangan yang begitu melelahkan sampai membuahkan hasil yang sebegitu maksimalnya. Itu menjadi suatu big achievement gitulah buat diri kita sendiri. Lalu yang kedua mungkin pendidikan laksana, mungkin tadi udah di highlight sama Rafli, cuman ingin menceritakan sedikit detail-detailnya gitu ya. Kayak pengembaraan laksana tuh tadinya kita mau rencana tuh ke Garut ya. Garut gitu awalnya tuh. Keleles yang dimana ternyata itu ditentang sama Pak Rudi gitu. Jadi H-1 itu tuh ya ditentangnya tuh. H-1 besoknya kita mau pengembaraan, namun ternyata itu tuh tidak di-ACC sama Pak Rudi tuh. Akhirnya kita tuh di situ karena kita sebagai pengurusnya gitu ya. Kita sebagai pengurus dan kita juga sebagai orang yang pesertanya gitu. Jadi kita tuh harus menguruskan beberapa langkah untuk kita bisa ikut pendidikannya gitu. Di situ kita berpikir mau kemana nih kita pendidikan tuh, dan akhirnya kita memutuskan untuk ke Junghun karena kebetulan pembantu pembina kita menyarankan ya. Ada kebakaran. Ya ada kebakaran di sana tuh, jadi kita semacam ngebantu lah menjadi relawan untuk membantu di sana. Gitu. Dan akhirnya kita setuju, semua sepakat untuk besok berjalan ke sana gitu. Betul, perjalanannya berjarak sekitar 38 km, dan jika itu dipikirkan sangat tidak terpikirkan sebetulnya itu ya, untuk kita dapat berjalan dari Banjaran sampai ke Junghun itu gitu. Namun dikarenakan tekad kita yang kuat gitu ya, akhirnya kita bisa melalui itu semua dengan berbagai macam perasaan duniawi gitu ya yang tercampur gitu selama perjalanan itu tuh. Dimulai dari perasaan lapar, capek, lelah, tawa, segala macam kerudetan gitu dari masing-masing orangnya. Karena di lapangan tuh perlu kalian ketahui sifat asli manusia tuh akan terlihat gitu ya. Dimulai ya sifat personalnya gitu. Namun kita terus menerus untuk berjuang bersama, akhirnya kita bisa melalui perjalanan tersebut. Dan sebetulnya target kita tuh untuk saat itu tuh kita beristirahat di Dodik ya. Cuma dikarenakan perjalanan kita yang lama, dikarenakan kita belum siap mungkin ya memanggul beban carrier yang sangat berat. Di situ karena barang-barang kita disimpan semuanya di dalam carrier itu, gak ada yang ada mungkinnya beberapa kayak semacam tenda dan lain-lain. Cuma untuk barang pribadi kita itu betul-betul dibawa sama kita sendiri gitu. Yang mana itu sangat berat sekali dan kita banyak sekali istirahat gitu. Walaupun di situ sama akang-akang tuh udah kayak semacam ayo terus semangat, namun namanya kayak rasa capek itu kan gak bisa ditahan gitu ya. Perlu kita untuk beristirahat gitu. Jadi kita banyak beristirahat, alhasil kita tuh kemalaman di perjalanan itu, dan kita berpikir gimana nih kalau misalnya kita melewati hutan Pangalengan yang begitu gelap pada saat malam hari, mungkin itu tidak memungkinkan ya. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk naik dolak, dan akhirnya kita beristirahat di rumah Hawa gitu. Rumah Hawa ya pada saat itu.
Dan itu sangat memorable sekali sih. Belum lagi pada saat kita membantu penduduk di sana, kita menerima feedback dari penduduk di sana, itu sangat, menurut saya sangat wah sekali gitu. Terobati ya capeknya. Sangat terobati. Dan mungkin yang kedua yaitu pelaksanaan event Rainas. Dimulai dari seleksi hingga ke pelaksanaannya itu sangat memorable menurut saya. Dimulai pada saat seleksi itu saya berbekal persiapan yang minim. Saya ya kurang prepare lah intinya ya pada saat seleksi Rainas itu, dan gak expect bakal lolos gitu ke event Rainas tuh. Dan pada saat pelaksanaannya sangat menyenangkan sekali, dimulai saat kita mengikuti kegiatannya, bahkan sampai menonton konsernya. Wah, itu sangat Komplit ya, komplit pokoknya pada saat event Rainas. Ya mungkin segitu dari saya. Jadi Akang sama Teteh tuh menempuh perjalanan selama 2 hari. 2 hari. 2 hari, Iya. 38 kilometer. Lalu di sana menjadi relawan Relawan. dalam Di- bencana di- kebakaran. iya, gitu. betul. Keren banget ya teman-teman. Udah mungkin dari awal tuh capek menempuh perjalanan yang sangat panjang. Di sana masih harus menjadi relawan gitu ya. Kalau untuk Teh Hawa gimana Teh? Kalau pengalaman di Pramuka yang paling berkesan tadi udah disebutin, ada camping sighting, ada pengembaraan laksana, ada Raimuna. Terus aku juga pengen cerita tentang Bantara gitu. Jadi itu karena zaman dulu tuh online, COVID gitu ya. Iya, Jadi waktu Bantara angkatan aku tuh belum bener-bener Bantara, dan baru di zaman aku ngejabat itu Bantara tuh bener-bener dilaksanain lagi. Di sana tuh kayak kaget banget. Sebenarnya kita panitianya, tapi kita juga agak kaget gitu ya dengan segala hal yang terjadi ketika Bantara itu gitu. Lihat Rafli, lihat DPA waktu itu melaksanakan pendidikan Bantara, cukup kasihan atau gimana ya, nggak tega aja gitu. Terus selain Bantara juga tadi pengembaraan laksana itu ke Junghun, yang berkesannya itu memperjuangkan dana dari Parudi waktu itu tuh nggak turun banget gitu. Kata Parudi tuh cenah, ya udah cenah cuman ada nggak tahu 1.500.000 nggak tahu cuma 500 ya, pokoknya cuma dengan dana yang minim sok cenah ngadain pengembaraan di sana tuh. Kita banyak banget ya anggotanya, ada 11 orang yang ikut ke sana. Terus dengan dana yang seminim itu gitu, gak mungkin kan kayak buat makan aja nggak cukup. Kata Pak Rudita waktu itu yang paling ingat, ya udah cenah makannya pakai uyah aja cenah. Ya. nanti juga ada yang ngasih gitu ya, kasihan cenah ke kalian kayak gitu waktu itu. Tapi ya karena berhasil gitu ya ngelebih Pak Rudi, terus kita juga dengan usaha yang lain akhirnya bisa gitu. Terus sama tadi Raimuna Nasional berkesan juga karena bisa ketemu teman-teman dari satu Indonesia. Terus yang paling berkesan di Raimuna tuh aku bisa berkunjung ke kampus impian aku, karena dari dulu pengen masuk IPB. Kebetulan di Raimuna ada kampus Bangkit gitu ya, jadi berkunjung ke kampus-kampus. Aku ngambil IPB dan ya bisa berkunjung ke IPB karena Raimuna itu gitu. Jadi seneng aja gitu. Dan yang aku ingat juga waktu zaman ngejabat, ada satu kegiatan namanya camping sighting angkatan 39. Waktu itu tuh udah hamin berapa belum dapat tempat. Oh iya betul. Tapi waktu itu tuh ya udah katanya tuh di lapang aja, cuma di lapang yang dari Pak Adit disaranin gitu. Di Cangkuang. Di Cangkuang, tapi dari kita tuh kayak masa iya gitu camping sighting di lapang. Akhirnya aku sama dia ngusahain ya, kita ke Puntang berdua survei tempat, nego, akhirnya kita dapet dengan harga yang minim gitu. Meskipun akhirnya nggak dapat pencahayaan, tapi yaudah akhirnya dapet gitu. Itu perjuangan banget karena hamin 1 kita ke Puntang gitu survei, baru langsung nge-DP-in langsung apa gitu. Karena dari sebelum-sebelumnya nggak ada usaha dan cuman dapat lapang doang, masa weh gitu. Ada usaha, Cuman tidak ya, maksimal. Benar Gitu. sih. Jadi akhirnya kita mengusahain dan akhirnya alhamdulillah dapet di Puntang itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, dan ya udah gelap banget dapat malam Jumat dan lumayan lah gitu. Dan kalau misalkan mungkin tambahnya pendidikan pramuka camping sighting, kalau misalkan kita laksanakan di malam Jumat dan di Puntang, mungkin rekan-rekan bisa ngerasain gimana sih rasanya kuburan kalau di malam hari. Soalnya di Puntang itu benar-benar gak ada pengunjung, gak ada yang camping ataupun yang main gitu ya. Dan bahkan warung-warung pun tutup gitu ya pada saat itu. Nah, yang jadi menariknya itu anak-anak yang 39 ini cukup kuat mentalnya, karena kalau misalkan dibandingin sama angkatan yang sekarang, angkatan 40,
seandainya mereka dilaksanakan malam Jumat, mungkin sudah banyak yang tumbang gitu. Soalnya ya sangat, ya kalian jadi tahu lah gimana pentas kalau misalkan malam Jumat kayak gimana gitu. Jadi selain harus kuat Fisik juga harus kuat mental Tentu. ya Kak. Akang sama Teteh itu kan adalah murid-murid yang sangat berprestasi di ekstrakurikuler pramuka ini gitu ya. Kalau boleh tahu apa aja nih prestasi yang udah Akang sama Teteh raih? Mungkin boleh dari Kang Firman dulu. Mungkin dari masa saya terlebih dahulu, mungkin dari angkatan ke-37, alhamdulillah kita udah berhasil meraih sekitar berapa piala? 27 sekitar 27 kejuaraan, yang mana menurut kita itu sangat cukup banyak ya. Dimulai dari yang pertama kita itu mengikuti event LKP senasional se-Indonesia, alhamdulillah kita dapat meraih juara Umum ya? ke satu untuk mungkin itu angkatan sebelum kita ya. Juara umum utama, alhamdulillah kita dapat meraihnya. Dan lalu kita ada mengikuti lomba cakap itu se-Jawa Barat Banten, alhamdulillah kita dapat meraih beberapa piala di situ. Lalu kita mengikuti event gelegar se-Jawa Barat Banten juga, dan alhamdulillah kita dapat juara kedua utama dan berbagai macam piala lainnya. Lalu kita mengikuti lagi lomba LKP nasional lagi, alhamdulillah kita meraih piala lagi. Lalu angkatan kita cuma segitu, ya, cuma 3 lomba. Tapi di 3 lomba itu pun kayak apa ya? Benar-benar sekali lomba tuh dapat 16 piala, dapat 8 piala gitu. Jadi benar-benar menjadi gitu. Terus bisa juga karena waktu itu dicakap gitu ya. Ngirimnya cuma 2 sangga ya kalau nggak salah. Satu orang tuh bisa sampai dapat 4 piala gitu. Jadi ngeborong banget waktu zaman kita waktu dicakap. Terus fun fact ya guys, waktu cakap tuh kita cakap sama gelegar itu selangnya cuma 1 minggu. 7 hari, ya, 7 hari. 1 minggu. Sabtunya kita lomba cakap, minggu depannya kita langsung gelegar. Dan itu sangat menguras perjuangan mental sekali ya. Belum salah juga tuntutan. Kebanyakan dispen gitu. Ya, cuman alhamdulillah kita bisa memaksimalkan hal tersebut gitu kan. Ya, membuahkan hasil yang maksimal intinya. Dan disebutin juga tadi ya bahwasanya perlombaan-perlombaan tadi juga alhamdulillah kita bisa menggapai kejuaraan. Cuman bagi kita yang paling besar itu bukan sebuah kejuaraan, tapi raihan medal Garuda. Dimana itu udah menjadi top achievement kita, karena buktinya kalau misalkan kita bisa menggapai Garuda itu, kita diakui oleh negara bahwasanya kita adalah pramuka Garuda. Nah, contohnya apa? Kahwa bisa masuk ke IPB. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwasanya kahwa ini udah legal. Legal di mana? Bahwasanya kahwa ini pramukanya sudah diakui oleh negara. Nah, sebenarnya buat teman-teman kalau misalkan mau tahu apa aja sih, khususnya teman-teman Banjaran, kita 91 Banjaran, mau tahu apa aja sih kejuaraan ataupun prestasi pramuka, kalian bisa main ke ruangan Wakasek, terus ke ruang literasi. Banyak banget di situ hasil dari sejarah kita, di mana kita bisa menghasilkan berbagai trofi-trofi gitu ya, dan juga bisa membawa nama sekolah ke tingkat nasional beberapa kali gitu ya. Karena di lomba LKP itu ada salah satu mata lomba yang benar-benar sulit menurut saya pribadi gitu ya, itu sandi. Dan benar sandi itu pada saat itu dilakoni oleh saya pribadi 2 tahun berturut-turut gitu ya. Dan walaupun pengerjaannya berbarengan, cuma ada penanggung jawabnya. Nah, alhamdulillah kita juga gak nyangka bahwasanya kita juga bisa juara 2 kali berturut-turut LKP nasional gitu. Apalagi mata lombanya sandi, dan itu benar-benar wow banget gitu bagi kita gitu. Kayak alien ya. Itu kayak bahasa alien. Bahasa alien gitu kalau sandi Susah untuk ditebak. gak ada kalimat pasti, semuanya itu tertutup gitu kalimatnya. Begitu sih kalau misalkan perihal prestasi. Refleksi. Enggak juga. Kalau dari saya mungkin kebanggaan banyak juga ya, karena dari masing-masing kami itu udah banyak banget menyumbang trofi-trofi buat sekolah dari pramuka juga. Nah, kebanggaan dari saya dan dari angkatan saya ketika menjabat itu sebenarnya kita itu angkatan pertama ya yang Garuda di pramuka Ambalan kami. Nah, yang jadi kebanggaan itu di angkatan saya dan Rafi itu kita bisa mengirim lagi delegasi yang menjadi pramuka Garuda meneruskan 4 orang lagi. 4 orang. Ya, dan itu tuh dari tahun kemarin
pemain sebelum kita sama pas mereka Garuda itu penumpangnya sangat berbeda. Tapi kami juga bisa membantu sampai mereka lolos Garuda. Ya, betul. Ya. Jadi kita Salah satu membuka. juga angkatan kita ya. Nah, Ya, itu. jadi kita membuka. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Jadi untuk Garuda itu sebenarnya ada 4 orang. Nah 3-nya dari angkatan kami dan 1-nya dari angkatan Kak Firman. Iya. Tertinggal 1 karena dia juga ingin seperti kami gitu di permukaan Garuda. Ya, jadi nggak ada kata terlambat Gak ya. ada terlambat. Kalau misalnya kalian memang mau dan kalian kayaknya bahasa Sundanya pasti kalian bisa sesulit apapun itu apa yang kita pengen pasti bakal tercapai gitu. Berarti sekali lomba itu ya pramuka tuh bisa ngeborong banyak banget prestasi Alhamdulillah. gitu ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, gimana sih awalnya kalian tuh merintis pramuka Garuda? Mungkin kali. Nah, oke. Untuk pertama kali kita bisa merintis itu karena ada tantangan dari Pak Rudi ya, benar tadi sudah disebutkan juga sama Kak Hawa. Karena kenapa bisa ada timbul tantangan tersebut? Karena ada saya dan juga Kak Hawa yang masuk ke sini pakai japres Garuda gitu. Nah sehingga dilihatlah perkembangannya oleh Pak Rudi. Kita juga bisa kok menjadi pramuka Garuda asalnya kita mau gitu. Nah pada saat beberapa bulan kemudian Pak Rudi memberi tantangan. Pada saat awal sama Pak Kapirman menjabat ya, Pak Rudi bilang, Bapak kasih tantangan buat kalian. Bapak kasih tantangan kalian itu harus bisa menjadi pramuka Garuda. Dan kita sebetulnya aduh gimana ya gitu kan, padahal masa untuk menuju verifikasi tingkat kuartal tuh sebentar lagi, pada saat itu hampir 1 bulan ya, 1 bulan. Nah pada saat itu kita langsung berimbuk siapa aja nih yang bakal maju terus buat jadi pramuka Garuda, mengikuti seleksi gitu ya. Dan pada akhirnya yang kuat untuk bertahan itu hanya 4 orang gitu, Kak Firman, saya, Kak Gia, juga Kak Hawa. Dan itu benar-benar masa yang cukup rumit karena kita yang baru pertama kali, walaupun saya pernah Garuda di masa penggalang, tapi masa administrasinya itu kan tidak dikerjakan sendiri ya, dibantu sama pembina. Tapi kalau misalkan masa penegak, pure semuanya sendiri. Dan itu juga ada perjuangan tambahan, yaitu mengajukan dana yang disekolah lagi-lagi yang agak sulit. Padahal kita membutuhkan banyak sekali media-media yang mendukung gitu. Dan pada akhirnya singkat cerita ya, nanti juga bakal jelaskan juga sama Kawa dan lain-lainnya. Kita masuk ke verifikasi tingkat kecamatan. Nah, alhamdulillah verifikasi tingkat kecamatan itu kita lulus dan langsung di verifikasi tingkat kabupaten gitu. Dan verifikasi tingkat kabupaten itu kita sebenarnya bakal mikir, wah kita bakal diuji lagi nih dari awal sampai akhir. Kita bakal lama lagi nih. Ternyata kita masuk ke ruangan bahkan 5 menit itu tidak gitu. Kita hanya duduk, perkenalan, ditanya pertanggungjawabannya gitu ya, apa aja yang bisa ditempuh. Dan pas keluar kita lihat waktu gak sampai 5 menit gitu. Sedangkan sekolah lain 1 jam, 2 jam, bahkan sampai ada setengah hari gitu. Setengah hari. Ya, Ada albasannya sampai setengah hari, gak lulus tapi gitu. Ya alhamdulillah kita perjuangannya cukup menantang dan akhirnya kita bisa menjawab tantangan dari Pak Rudi tersebut. Karena kita memaksimalkan juga sebelum-sebelumnya biar kita pas di sana nggak kekurangan apapun persiapannya. Kalau mungkin Iya sebenarnya benar kata Rafli, tantangan dari Pak Rudi karena waktu itu sebelum ada Rafli kan aku duluan japres. Dari sana tuh dari Pak Iqbal sebenarnya. Katanya teh kamu japres Garuda bisa nggak cina di sini juga pramuka Garuda karena sebelumnya belum ada pramuka Garuda. belum ada pramuka Garuda di sini. Jadi di Samanagara dan Permas tuh biasanya cuma sampai Bantara. Bantara aja. Ada satu Dan yang laksana. ada satu angkatan yang laksana gitu. Makanya coba hal cina diusahain Garuda kata Pak Iqbal tuh. Terus dari Pak Rudi juga kalau bisa sebelum Bapak pensiun ada nih pramuka Garuda. Jadi kita tekan Keinginan tersendiri dari Pak Rudi. Iya benar. Tapi waktu itu tuh karena aku sendiri gitu ya. Jadi ya udahlah gimana Pak ada susah gitu. Apalagi sebelum-sebelumnya nggak ada. Jadi gak memungkinkan. Datanglah Rafli juga sama dapat tantangan gitu. Dan akhirnya karena kita berdua sama-sama dapat tantangan buat jadi pramuka Garuda, akhirnya kita mengusahakan. Terus selain itu juga kita dapat dukungan juga kan dari Pak Rudi tentunya gitu ya. Hayu Garuda gitu sebelum Bapak pensiun pokoknya harus Garuda. Terus kita juga dapat dukungan gitu dari Kuaran juga. Betul. Dari Kuaran juga hayu cina Garuda, dari Kuaran Banjaran juga belum pernah ada yang Garuda. Hayu cina. Jadi kita juga didorong karena kan buat syarat Garuda tuh kita harus
aktif gitu ya di Kuaran, terus harus aktif juga ikut kegiatan di DKC. Nah dari DKC di Kuarcap gitu ya, beberapa kegiatan, terus harus aktif juga mengikuti sidang-sidang dan sebagainya gitu. Dan kita tuh disupport juga sama Kuaran, difasilitasi gitu. Jadi sok cina ikutan ini kayak LKP apa sih LPK LPK latihan latihan pengembangan pengembangan kepemimpinan. kepemimpinan atau ikut acara-acara yang lainnya gitu buat Ya, portofolio resmi, kita betul. nantinya gitu. Jadi dari awal udah disupport juga. Terus kita juga dari pembantu pembinanya juga ngedukung gitu, karena biasanya kalau misalnya pendidikan kan agak susah tuh. Nah karena kita punya target mau Garuda, jadinya dipermudah gitu segala jalannya tuh. Alhamdulillah. Dari laksana juga pelantikan biasanya kan sidangnya agak susah, Agak lama juga. kita benar-benar dipermudah kayak gitu. Ya karena waktu itu kalau nggak salah mepet ya Mepet banget waktu ke waktu itu. Garuda tuh. Dan juga mungkin terima kasih kepada pihak pers yang sudah memfasilitasi dan memberikan akses di ruang literasi ini gitu ya. Kita itu udah beberapa hari ya diam di ruang 1 pers minggu. ini ya, kurang lebih 1 minggu. Kayak semacam menjadi rumah kedua di ruang pers itu ya. Kita berkumpul dengan anak-anak pers yang lainnya, kita saling ngobrol dan semacamnya. Akhirnya kita dapat menyelesaikan berbagai macam administrasi di ruang pers ini gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman di luar sana mikir pramuka Garuda mah gampang, 1 tahun juga bisa dikejar. Tidak. Mungkin kalau misalkan yang udah Garuda sebelumnya 1 tahun mungkin kekejar, tapi kalau misalkan dalam masa penegak itu punya garis teritorialnya tersendiri yang dimana kita harus mengikuti berbagai macam kegiatan. Nah kalau misalkan teman-teman mau tahu apa sih persyaratan kita buat bisa menjadi pramuka Garuda gitu ya, spoiler sedikit mungkin ya, kita harus bisa mengabdi kepada masyarakat, itu paling penting. Yang kedua, kita harus bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik di mata Kuaran maupun di mata Kuarcap gitu ya. Nah, nilai-nilai itu diperoleh dari mana? Dari berbagai kegiatan yang dimana kita ikuti, kita berperan aktif gitu kan, kita bisa mencapai target daripada pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu ada juga persyaratan yang lainnya, semacam menempuh SKK dan betul. Kecakapan umum juga itu paling penting, juga kecakapan khusus yang dimana kita harus punya keterampilan tersendiri. Ya, Misalkan Kak Firman punya keterampilan bisa bernyanyi, Kawa bisa apa waktu itu? Bisa sholat. Jadi cakapan khusus tuh banyak banget gitu ya. Sampai kita harus memakai selempang. ya. Ada minimalnya juga. Minimal kalau 10 juga 10 TKK, 10 25 kecakapan. nggak sih? 25 itu hasil dari kita Iya, dapatkan maksudnya ya. teh. Nah gitu. Jadi Jadi kurang lebih mah 10 TKK. betul, 10 TKK itu harus benar-benar kita gapai minimalnya itu tingkat madya bukan utama. Ada 3 utama. 3 utama. Ya, kalau nggak salah 3 utama. Oh iya, benar, Madya benar. dan 10. ya, Tapi lupa lagi. Itu berarti 50. yang kurang lebih 10 Kurang TKK lebih 10 gitu. didapatkan 10 tanda gitu maksudnya. Iya. Dan pada akhirnya yang didapatkan oleh Kak Firman dapat hampir 20. 25 ya? Hampir 25. sekarang biasanya. Saya ada 20, 25, 26 lah, hampir banyak gitu ya. Sama karena udah lama. Kak Gia hampir 8. Betul lagi. Kawa sih kayaknya paling banyak Iya. gitu, soalnya Enggak. enggak paling banyak lah, Kamu tipis-tipis, paling enggak banyak. tipis-tipis gitu. Jadi kalau ada saya sempat mendengarnya ada anak salah satu anggota Seman, peserta didik lah ya, bilang saya juga bisa Garuda dalam waktu 1 tahun. Mungkin kalau misalnya kedengaran dari kita pengen ketawa gitu, soalnya kalau misalkan seandainya dia tahu bagaimana pelaksanaan menjadi calon Garuda dan bakal sidang pertanggungjawaban Garuda pun itu nggak berat gitu, nggak mudah pastinya, nggak mudah dan itu sangat berat karena benar-benar kita harus pertanggungjawabkan hal itu semua. Dan bahkan sampai sekarang juga kita masih mempertanggungjawabkan medal Garuda ini karena bukan hanya medal tapi juga nilai-nilai yang ada di sana gitu. Dan untuk yang kita ikut serta dalam masyarakat itu dibuktikan dengan wawancara orang tua, RT dan RW Betul. juga. Setelah kita lulus dari Garuda juga kita banyak tantangan ya yang Iya. harus dijalankan. Apa nih larangan-larangan yang harus kita hindari? banyak banget. Ya, ada 5 ya. Jangan merokok. Ya itu, jadi kita sangat menjaga sekali. Iya, betul. Namanya itu apa? Karang. Karang Iya. rokok, Karang karang kehidupan sebetulnya. Jadi sebenarnya memang Garuda tuh bukan cuma pencapaian doang, bukan itu cuma oh aku dapat medali Garuda, oh aku dapat pencapaian Garuda, tapi sebenarnya Ada sejatinya pengalaman. pramuka Garuda tuh apa ya, kita harus menjadi teladan bagi orang lain, kita harus menjadi contoh. Dan Garuda tuh sepanjang saat gitu sampai kita mau kapanpun
titel Garuda tuh ada bagi kita gitu. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan kayak gitu. Kalau jadi sekali Garuda ya udah bakal Garuda terus selamanya dan bakal nempel. Jadi nanti kalau misalnya kita agak melenceng dikit, kok Garuda kayak gitu. betul. Jadi pertanggungjawabannya tuh beneran seumur hidup Iya. gitu. Bahkan pihak guru-guru pun banyak banget yang nah dulu tadi gitu kadang-kadang kalau misalkan mereka lagi heureuy atau bercanda gitu kadang suka kayak gitu, jadi kita juga kita sudah benar gitu Jadi reminder juga gitu ya. pengingat juga supaya bisa lebih baik gitu.